Yo, gengs, balik lagi bareng kami Far. Kali ini cuma berdua. Kali ini cuma berdua Jadi karena VR. jadinya bingung. Jadi bingung. Enggak, tapi nggak apa-apa. Walaupun cuma berdua, kami bakalan tetap bikin video. Ya nggak? Kita bikin video benar. Walaupun jauh-jauh Ya, rumahnya. jadi Adityo lagi berhalangan nih, si Lagi Adit. berhalangan, lagi nggak bisa hadir. Lagi nggak enak Wikipedia body. kita lagi nggak bisa jalan. Lagi nggak bisa datang. Wikipedia kita. Lagi nggak bisa. Dia lagi sakit, lagi nggak enak body lah. Body kok nggak dianakin. Oke, sebelum kita mulai nih, sebelum masuk ke topik pembicaraan, gua mau ngucapin makasih banyak. Kita dong, gua juga kita dong. dong. Iya benar ya. Salah, jangan. Maaf. Kami berdua mau ngucapin makasih banyak buat yang udah subscribe sampai sekarang. Walaupun kami baru mulai, tapi udah ada yang percaya, itu bener-bener apresiasi buat kami lah. Jadi Yang komen. nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya subscribers ini, dengan adanya kalian support kami makin rajin buat bikin video dan upload terus. Makin rajin nyari berita-berita olahraga yang lebih susah dicarinya, makin Iya. rajin. Ya, Makin jadi rajin. makasih banyak Makasih. buat yang udah subscribe, like sama komen. Mudah-mudahan ini selalu jadi pemicu buat kami buat bikin video Iya. dan lebih bagus lagi. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Karena dengan alat yang seadanya, Alat yang seadanya. Pakai stand GoPro. daripada beli yang lain, Benar. daripada mahal-mahal. Kan? Untung gue punya. Oh iya sih. Ini punya dia semua, by the way. Enggak. Bohong. Pinjem. Oh, minjem. Nah, sekarang nih, sebelum kita mulai ke topik inti, gua dulu ya. Lu dulu. Gua mau Silakan, ngucapin dulu selamat buat Satria Muda Pertamina Jakarta yang kemarin juara IBL musim 2021. Ini minggu kemarin kalau nggak salah. Minggu kemarin Satria Muda Pertamina Jakarta ini berhasil juara setelah ngalahin Pelita Jaya Bakri. Mantap. Kemarin main di Cium. gue lupa lagi. Britama Arena di Kelapa Gading. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan benar. Tapi kalau misalnya salah, koreksi. Koreksi. Nah, itu kemarin setelah juara itu Satria Muda Pertamina Jakarta ini meraih gelar yang ke-11, bro. Lumayan kan ya? 11 gelar yang ke-11. Jadi sekali lagi, walaupun kami nggak tahu-tahu banget ya Tahu banget. basket, tapi Tahu. kami nyari sendiri lah. Iya. Nyari sendiri, dan ini kami mau ngucapin selamat pada Satria Muda Pertamina Jakarta yang udah jadi juara IBL. Selamat. Congrats. Ada lagi, bro? Ada. Itu udah. Gua ada lagi nggak? Gua mau ngucapin selamat, walaupun selamatnya ke yang lebih jauh ya, kalau dia kan deket ya. Kalau gua selamatnya ke Amerika Serikat. Oh. Yang udah juara CONCACAF lawan Meksiko 3-2, dia menang 3-2. Yang ngegolin juga namanya nggak asing nih, udah kita kenal semua. Pertama Giovanni Reina yang dari Dortmund, Ya. McKennie yang dari Juve, Ya. sama Pulisic Messi Pulisic. Itu aneh sendiri tuh dribblenya dia di Chelsea ya. Kapten Amerika. Kapten Amerika nih. Iya Bener-bener benar Kapten Amerika. Benar-benar Kapten Amerika. Akhirnya Amerika bisa punya kedengeran lah ya di dunia nih, ada namanya juga, mereka juara nih. Udah mulai. Terus yang kedua juga mengucapin selamat sama Jerman Under 21 U21 yang udah menang Euro U21 juga kemarin. Ngelawan Portugal, yang ngalahin Portugal 1-0. Selamat buat Jerman sama Amerika Serikat. Congrats for Amerika Serikat and Jerman. Siapa tahu ada yang nonton kan, orang Jerman. Yoi, baik. Makanya. Dan tapi gue mau nyinggung dikit nih. Ini Christian Pulisic tidurnya nyenyak banget, coy. Abis juara Liga Champions. Terus ini juara CONCACAF Nations League. Kampret. Cuma selang seminggu loh. Golin lagi. Iya. Ada penalti sih. Tapi tetap lumayan Tapi lah, tetap lah, iya. bikin jadi juara.
beli Supra X mah gampang ini langsung. Nah oke, langsung nih kita ke topik pembahasan bro. Kita Sekarang yang bahas apa dulu nih kita? bahas apa ya? Kita bahas ini kali ya. Bukan yang enteng sih. Yang rada-rada ringan dulu, nyelo-nyelo dulu. Nyelo dulu. Gimana kalau misalnya kita bahas kenapa nggak ada pemain Madrid di squad Spanyol? Menarik. Boleh. Karena yang gue lihat Boleh. di official website-nya Euro 2020 nggak ada coy pemain Real Madrid. Harapan satu-satunya harusnya Ramos ya. Iya. Harapan Tapi satu-satunya Ramos Ramos. cedera. Iya. Padahal ada Asensio, ada Lucas Vazquez, Isco. Sadis sih. Apa karena pelatih mantan pelatih Barcelona? Sensi ya pemain Madrid ya. Tapi tadi baca berita kan. Gue baca berita. Ini Enrique kenapa nih sampai segitunya nih kagak manggil pemain Madrid gitu kan. Tapi ternyata bukan masalah personal sih. Pertama dia itu ada ngomong, dia nyampein telepon Ramos. By the way dia ngasih tahu Ramosnya tuh lewat telepon ya. Pernyataan dia resmi ke Ramosnya tuh kalau Ramos tuh nggak ikut tuh dia tuh lewat telepon dan dia ngomong Enrique ini berat banget. Nggak ngajak Ramos itu berat banget buat dia karena bagi Enrique ini mungkin dia berusaha netral walaupun Ramos senior dan dibutuhin kalau emang dia nggak bisa bersaing saat ini kan karena dia cedera kan, iya, parah kan cederanya lumayan lagi parah lah. Mainnya cuma sempat main malah tuh nggak tuh di 6 bulan terakhir. Belum tahu tuh gua. Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Karena segitu cederanya. Jadi dia memang nggak bisa bersaing sama yang back sekarang tuh dia nggak bisa bersaing. Jadi dia dan Ramosnya juga ya ini kalau memang ini yang terbaik buat tim ya. Maksudnya ternyata mereka fine itu ya fine gitu aja. Ramosnya logo nerima baik gitu. Jadi bukan yang kan sebenarnya seru tuh ya kalau ternyata Enrique gitu, ada dendam El Clasico gitu. Karena rival gitu. Sebelumnya jadi pemain Barcelona juga, El Matador cuy. ternyata fine segitunya, bahkan dia ngerasa berat banget buat ngasih tahu Ramos. Tapi emang bener sih, ini Ramos kuncinya lah pertahanan. Kunci emang pimpin dia, kasar dia yang ngatur, gila sih. Jadi kalau misalkan deadlock, Ramos bisa ngegolin. Oh iya, udah menit 90 itu yang sempat dikenal menit 90 ya. Gila sih. Emang gue sih udah mulai respect ya sama maksudnya gue udah mulai seneng nih sama Ramos walaupun waktu itu sempat kontroversi karena narik salah. Itu lumayan nyakitin sih. Cuma menurut gue semenjak dia potong rambut jadi ganteng, jadi cepat. Gue kira kan waktu panjang gitu kan, lagi ngesel-ngeselnya tuh pas lagi rambut panjang gini terus taruh bek kanan apa bek kiri sih dia tuh sempet itu lagi amit banget gua sama Ramos, benci banget gua liatnya, busuk banget attitude-nya, Puyol di amit sekarang semenjak cukur rambut kali datang ilham dari dia gitu. Jadi oke banget sih maksudnya untuk jadiin kapten mentalnya lebih jadi. Ya benar. Mentalnya lebih dari segi mental pun bisa lah sebagai kapten, terus sebagai orang yang bisa bawa ritme selain ritme permainan bawa semangat juga. Itu iya karena sampai menit 90 bisa kelihatan kebakar terus pemain sekitarnya tuh diangkat sama dia, mentalnya kerasa banget sih. Ya kelihatan lah yang waktu dia ngegolin tuh yang menit 90 yang jadinya perpanjangan waktu gara-gara lawan Atletico Madrid itu terbaik itu. Emang udah cocok jadi kapten Madrid sih, udah cocok jadi kapten Madrid. Tapi menurut gue ya bro ya,
nggak adanya Ramos atau pemain seniornya kan nggak terlalu banyak nih. Oh iya. Menurut gua ini salah satu ini sih apa kesempatan yang bagus juga buat Spanyol. Naikin regenerasi pemain Iya, mudanya ya. karena kan Gila. kalau Jerman udah mulai dan Udah mulai. itu tadi terbukti U21-nya juara. Satunya udah Jadi juara. bibit-bibitnya istilahnya udah Nggak ada. Iya, udah Bibitnya siap. udah siap. Udah siap lah kalau misalnya mungkin tinggal mental doang. Tinggal mental. Tinggal mental. Kalau mental udah siap udah tinggal diangkat. Iya. Angkat. Tinggal siap nggak nih diomel-omelin sama Iya. senior kan? Diomelin senior ngajuin ngasih surat resign kan? Males juga. Iya, terus udah siap nggak walaupun dipanggil tapi dimasukin ke bangku cadangan. Ah iya, Kayak gitu benar. kan. Mental-mental kayak begitu Masuk ya memang mental harus. juga. Jadi menurut gua ada sisi bagusnya juga sih. Iya. Dan terbukti ini Enrique manggil Pedri. Oh iya Pedri, iya Pedri Pedri Barcelona ya. Iya iya. 18 tahun. Gila sih itu. Merinding gua jadi Pedri anjir. Masuk tim squad. Anjir senior anjir masuknya. Itu 18 tahun ngapain? Masih ke warnet. Makanya gue juga suka merinding coy kalau dengar ada nama kayak kemarin yang di final Piala Dunia Mbappe 18 tahun jadi pemain terbaik, pemain muda terbaik sedunia coy, sedunia 18 tahun. Gila nggak lu? Pride-nya dari negara jangankan negara, lingkup yang kecil, keluarga aja Buset. Kita cuma ngelihat lingkup ininya ya, lingkup negaranya. Maksudnya di keluarga entah udah kayak gimana lagi iya ya kan senangnya ya. hype terus pride-nya bangga banget anak gua pemain terbaik, pemain muda terbaik Piala Dunia coy. Itu sih yang pernah berantem waktu SD sama Mbappe diludahin pasti sekarang ngomong gue pernah diludahin sama Mbappe Jadi cuy." bangga Jadi bangga. Iya kan, jadi menurut gua baik nih buat Spanyol ke depannya. Iya, baik, Karena bagus kan sih, bagus. Kita tahu di center back ya dua pilar Pique, Ramos kan udah tua. Iya, udah. Pun nanti kalau misalkan di Piala Dunia 2002 Qatar, Ramos sekarang kalau nggak salah 33 atau 34. Berarti masih bisa nambah tahun masih oke sih sebenarnya. 36 loh. Oh itu Nanti 36. nambah 2 tahun ya? Iya. Kan sekarang 2021. Oh iya. Kan jadi kan Oh harusnya iya, 2020. ini Iya, harusnya 2020. benar, masih bisa Masih sebenarnya. bisa. Kalau nggak cedera. Iya. Iya. Benar. Terus siapa lagi yang tua ya? Busquets. Itu nggak tahu tuh. Sergio Busquets. Itu kan pilar juga. Itu pilar banget sih buat tengah, Nah. parah sih Busquets itu. Jadi kemarin apa? Ya istilahnya Iniesta sama Xavi pensiun masih oke ada, lah, masih ada, Busquets iya, nih, masih ada Busquets. Busquets. Iya. Kan kalau misalkan nggak ada siapa ya? Isco juga udah 30 tahun. Gak dipanggil lagi Nggak sekarang. dipanggil. Vasquez tapi sayap. Dipanggil lagi sekarang. Asensio tapi attacking. Tapi attacking, iya maksudnya yang Tapi bertahannya dipanggil juga. ini gak dipanggil juga lagi. Kalau ini kan istilahnya kalau buat yang depan ya, apa tengah depan gitu, kita udah ngelihat ada Pedri gitu. Apalagi kita Terus ada Gerard Moreno. Iya, istilahnya di kayak begitu ada kayak kita ngeliat Bernardo Silva aja udah serem cuy. Iya. Maksudnya udah oke lah. Yang belakang ini emang yang harus Iya sih, emang dikhawatirkan sentral. Spanyol. Iya, sentral Iya, dari sih. belakang, Iya. dari Busquets ke belakang istilahnya kita. Paling siapa ya? Laporte paling. Aymeric Laporte. Laporte emang bukannya back dia ya? Iya, baik. Tapi nggak maksud gua, dia kan baru milih kebangsaan Spanyol. Spanyol ya, Karena iya, di iya, Prancis iya. nggak dapet tempat. Dia ngeliat Kante, gue mending Spanyol aja cuy. Iya kan? Makanya itu Iya. itu sih yang kita tahu ya. Jadi menurut gua sih bagus. Kalau menurut lu gimana? Kalau ya gue jadi ngedenger lo ngomong gini, gue jadi setuju sih, iya. Cuma kan? mungkin istilahnya kita bersakit dulu. Iya. Itu Spanyol. Terus- Enrique-nya bersakit-sakit sih. Iya. Pusing. Emang sih materi karena sekarang pemain muda mantap kan. Banyak banget yang keluar. Emang sebenarnya media juga lagi banyak
ngangkat pemain baru karena bentar lagi era Messi sama Ronaldo habis. Mereka butuh bahan berita baru buat gila cuy. Media nggak kehabisan berita, yang lu habis berita tinggal bilang Messi sama Ronaldo konflik, padahal mereka nggak ngapa-ngapain, gara-gara perut aja di rumah. Nggak gitu rame berita gila cuy. Ini era rival kayak begini tuh. Tapi jadi balik lagi ke Spanyol. Jadi istilahnya clear lah, nggak ada si Enrique ini nggak ada urusan rivalry antara dulu dia pernah ngelatih Barca. Jadi clear nggak ada ya, karena menurut gua banyak orang juga yang spekulasi kayak gitu pasti iya kan, orang biasanya buset dari kita bilang legend Barca lah, salah satu legend Barca ya. Cuma ya ternyata seaman itu, walaupun aneh nggak ya, maksudnya kayak Nacho itu kan kemarin jadinya vital kan, karena Nacho ini jadinya vital di Madrid karena si Ramos cedera kan, cuma tetap nggak dipanggil. Memang wajar sih apa kita berspekulasi seperti itu, wajar karena sekelas Nacho yang jelas-jelas vital nih di Madrid nggak kepanggil ya. Tapi kita tetap harus lihat yang di City serem juga. Back Spanyol yang di City tuh ditaruh di lo emang makanya ya mudah-mudahan sih pemain muda, entah bukan Spanyol doang ya, tapi semua pemain muda nih yang main di Euro istilahnya bisa muter balikin inilah apa pikiran orang yang benar. Kan gue yakin pasti banyak yang anjir nih ngapain bocah kenapa dipanggil Iya benar pasti selalu ada mendang-mending sama kayak HP. Iya benar, mending lu beli ini mending si ini daripada ini, mending ini pasti ada. Jadi pasti ada ya itulah, itu sedikit kita bahas Spanyol. Jadi kalau misal terus kita geser ke rumor transfer nih. Rumor transfer ini bener-bener buset, bener-bener bikin kita nggak habis pikir coy. Ini waktu awal buka bursa transfer, anjir bukan pemain, pelatih coy, bursa pelatih bukan bursa pemain. Gila anjir, pelatih semua gitu, bisa-bisanya. Tapi nanti dulu, kita tahan. Ini rumor transfer kita taruh terakhir nih. Taruh terakhir karena sangat menarik. Jadi kita habis waktunya. jadi sekarang gue pengen ngelempar topik, gimana kalau kita bahas Ben White. Ini baik kayak Spanyol gitu yang kita harapkan bisa tumbuh pemain-pemain yang ini ngapain dipanggil, mending sini ini terjadi nih sama Ben White. Ya, Ben White. Dan gue yakin nih teman-teman juga pasti banyak yang nggak tahu siapa Ben White. Kalau yang nggak tahu Ben White, ini dia replacementnya si Trent Alexander-Arnold yang kemarin cedera gara-gara corner taken quickly. Sedih coy. Friendly match tinggal beberapa hari lagi. Ini sebentar deh gue potong. Lu berasa bodoh nggak sih ada friendly match? Emang sih sebentar lagi ada. Penting loh Euro. Aneh banget. Terus lu mainnya friendly match pakai pemain inti. Asli. Terus banyak korban. Aneh coy. Kalau misalkan ini ya, selain yang inti kemarin Benzema coy. Sempet ya. Baik dulu. Tahan. Itu tahan dulu. Itu ntar kita ada bahasan sendiri udah. Ben White. Tahan. Jadi gue mau ngasih tahu sedikit ya. Ini si Ben White ini yang setelah kami cari nih, dia itu ternyata pemain Brighton and Hove Albion. Ini sumpah ya, maksudnya kalian nonton ini harusnya tahu Arnold ini
sengeri apa lah istilahnya, sevital apa buat di Liverpool. buat Liverpool, apalagi musim kemarin ya. Ya. Wah, lu itu terus tiba-tiba dia cedera, terus dipanggil Ben White. Sumpah, tadi nih sebelum mulai video dia ngomong penggantinya Arnold Ben White, gua langsung nanya Ben White siapa? Gua nggak tahu anjir. Partner gua VAR nih, di VAR kagak tahu Ben White. Gimana teman-teman yang lain? Gua dia parah sih. Coba dah, lo mending jelasin dah karir. Gue jelasin singkat dulu nih karirnya Ben White. Jadi yang gue cari-cari ya, kalau misalkan ada yang salah tolong dikoreksi, tapi kalau misalkan lu ada yang tahu, oh Ben White dulu pernah ini nih, tolong ini lempar di kolom komentar. Jadi kalau yang gue cari ya, Ben White ini pemain Brighton and Hove Albion, tapi sebelum jadi starter di Brighton dia dipinjemin ke Leeds United. Ya benar. Itu ya. 2019. Ya. 2019. Terus sebelumnya juga dia sering di loan, sering dipinjemin. Ya. Sering dipinjemin. Nah. Terus dia gue kurang tahu ya, cuma yang gue tahu dia itu udah mainin 200 laga. Capsnya 200 laga. Umurnya 23 tahun sekarang. 23 tahun 200 laga ya. Berarti kan jatuhnya dikit lah ya. Dikit lah. Iya. Dikit. Jadi 200 laga, raihan golnya itu cuma 5. Oke. Tapi masih oke lah karena dia masih karena dia back ya. Oke. Bukan ya kalau buat ukuran back cuma lah. Cuma. 5. Asisnya lumayan, 12. Oke. Dari 200 laga. Dari 200 12 asis. Tapi kan dari sini kelihatan nih kesempatan mainnya mungkin banyak datang dari bangku cadangan. Iya. Jadi nggak selalu starter. Gue nggak ngerti deh. Ini gue kan tadi lo ada mau nambahin lagi? Coba lanjut. Ntar biar gue abis ini gue. Tapi mungkin ya, mungkin plusnya di mata Gareth Southgate kenapa dia nge-replace Arnold. Menurut gua karena dia bisa main di 3 posisi. Menurut gua karena yang gua cari itu ternyata si Ben White ini sempat dimainin ke defense midfield itu 7 kali, terus fullback 2 kali, terus jadi ternyata 4 malah dia jadinya pernah main di 4 posisi. Yang terakhir itu di midfielder kanan, tapi gue belum ngasih tahu posisi aslinya itu center back, bahkan bukan back kanan murni bukan full back murni. Makanya begitu kemarin diumumin si Gareth Southgate ngambil si Ben White buat nge-replace, gue langsung mikir, ini si Ben White siapa? Masalahnya dia nge-replace nama gede, coy. Iya, masalahnya dia nge-replace nama gede. Alexander maksudnya oke lah karena dia punya Walker gitu kan. Cuma lu nge-replace nama gede tetap itu nggak bisa dihilangin. Iya. Gitu, iya. Dan di kalau misalkan di center back ada John Stones, ada Harry Maguire. Iya. Ini si Ben White ini gue yakin bukan gak bakalan, kecil kemungkinan buat ngedobrak 2 center back ini. Iya. Kan coba dari lu, karena dari ya walaupun punya kelebihan punya banyak posisi gitu. Sempat dimainin di berbagai posisi, cuma yang anehnya fullback di replace-nya center back, posisi aslinya center back. Iya. Jadi kayaknya pelatihnya jadi mikirnya udah bukan nge-replace fullback, jadi kayak
ya udah mending gue ngambil yang bisa ditaruh di banyak posisi. Ya bisa jadi. Mending kan gue ngambil pemain yang versatil gitu. Ya. Jadi dia bisa buat jadi ngisi lubang. Entah ada cedera di tengah-tengah. Ya gitu. benar. Istilahnya cari aman karena yang gua baca ya, peraturan UEFA peraturan Euro ini nanti kalau Euro udah mulai nih, nanti pagi nih ada pemain yang cedera nggak boleh nge-replace. Cedera ya cedera. Oke. Kecuali kiper. Oh, Kalau kiper, ya. kalau kiper di tengah-tengah Euro jalan ada kiper cedera, si pelatih boleh manggil dari yang nggak dipanggil. Yang tadinya nggak dipanggil. Oke. Oh, kiper boleh ya? Kiper boleh. Oh. Karena kiper kalau yang gue baca kiper itu stoknya 3. Iya, stoknya 3. Stoknya 3. Jadi mungkin karena itu ya. Jadi kalau misalkan satu cedera, buat replacementnya ada nih. Iya. Dan kalau cederanya serius ya, Iya. serius. Oke. Oh, kiper boleh ya? Kiper boleh. Ini gue ini lagi nih ya, bahas Ben White nih. Ini kan tadi gue jadinya ngeset sendiri juga kan. Ben White ini dia ngapain sih hidupnya gitu. Maksudnya dia di karirnya tuh dia kemana gitu sampai dia bisa kepanggil. Gue ngelihat dia dari pertama kali nih dia jebolan Southampton coy. Akademi Southampton. Jadi menarik nih buat gue pas gue tahu nih dia dari jebolan Southampton. Dia Southampton itu terus ditransfer beli sama Brighton tadi langsung U18 masuk U18 dia. Itu U18 U19 tapi hidupnya cuma buat pinjam. Nah kan hidupnya cuma dia nggak ada transfer resmi selain ke Brighton ini. Nggak ada transfer resmi yang gue dibeli ini, nggak ada. Dia benar-benar sumpah cuma hidupnya gitu, lo gue pinjam pakai gitu istilahnya gitu. Jadi kayaknya bahkan di timnya sendiri dia kayak lo ada sendok kagak pakai ada gitu nih gitu. Jadi gue benar-benar nggak habis pikir. Tapi nih ya gue jadi karena se aneh itu nih ya. Maksudnya sebenarnya mungkin kalau dia biasa aja harusnya yang biasa aja. Kalau yang dia replace pemainnya biasa aja gitu. Mungkin kita bakal biasa aja gitu sama dia. Karena berhubung yang di replace tahun kemarin ngeri. Jadi gue menarik nih kalau misalnya ternyata di luar dugaan ya, misalnya kita bilangnya kuda hitam lah ya. Ini pemain ternyata gila nih, ntar di Euro cuy naik harga dia, ada yang beli jebolan Southampton serem-serem cuy. Oh, iya. Ada Bell, ada yang gue ingat ada Bell, ada Walcott, ada Alex Oxlade, terus aduh gue lupa. Pokoknya lumayan banyak dan emang terkenal ngeri. Akademi Southampton terkenal ngeri. Makanya nih kalau ini dia bisa istilahnya membuktikan diri lah ya, dan semoga dapat menit main juga nanti buat ngebuktiin dia kalau dia nggak cuma penghias. Dia nggak cuma penghias menemenin squad doang karena mau cedera. Ini menarik sih karena gue langsung bilang ini menarik karena pas gue lihat anjir jebolan Southampton nih, gue pengen tahu nih nambah nggak nih list Southampton karena bakat Southampton ini yang kita tahu emang Southampton terkenal akademinya emang. Iya. Ya kan? Karena jadi gue jadi menarik nih gue. Oke nih kata gue nih. Jadi ya gue jadi berdoanya semoga dia bisa bersinar aja. Mudah-mudahan sih ya. Dan kalau gue seingat gue di musim lalu nih yang belum lama berhenti 2020-2021 si Ben White ini cuma 11 kali starter kalau nggak salah. Itu tuh kalau lo main Fantasy Premier League itu dia cuma yang buat autocomplete. Masuk tuh di Ben White tuh yang harganya 3,9 atau 4 dia masuk tuh Ben White tuh. Anjir. Sebajim ini menarik sih, tapi ini kalau misalnya dia bisa bersinar dan berhubung kemarin gue kena inian Adityo juga, dia segitu mendukung Inggrisnya dan memuji Inggris sedemikian rupa. Gue jadi pengen lihat nih Inggris bisa sejauh apa tahun ini. Dia pede banget nih Adityo nih tahun ini tuh
tahun Inggris lah istilahnya, maksudnya. Istilahnya bisa nyampe semifinal. Iya gitu, maksudnya Nah. bisa mendobrak nih, gue bisa Iya, jago iya. nih gitu. Iya. Dia nggak muluk juara, cuma nih Inggris sekarang nggak cukup amat nih gitu. Cuma dan makanya gue jadi pengen lihat Inggris sih gue. Ya. Ben White. Gue inget nama lo Ben White. Kalau lu nggak bersinar nih di sini, lupa gue sama nama lo gue. Bener dah. Mungkin karena itu sih, jadi si Gareth Southgate bener kata lo nih, ini pemain versatile nih, bisa ditaruh di 4 posisi. Oh ya udah, Iya. gua dia aja dah. Maksudnya bisa jadi ini juga, namanya juga apa, Euro, dan sekarang ininya pindah-pindah kan, mainnya. Jadi tuan rumahnya banyak. apalagi sekarang COVID gitu kan, Ya. ada kemungkinan kan, ada pasti tetap kemungkinan di benar. tengah-tengah Benar. ada pemain yang nggak bisa. Ini si Ben White berhubung bisa versatile, jadi bisa ditaruh. Jadi mungkin memang iya itu tujuannya jadinya. Benar. Iya sih, dibanding si Gareth Southgate ngambil yang cuma bisa satu posisi doang. Iya. Ya kan, jadi daripada gue cuma satu, terus nanti tiba-tiba di tengah perjalanan Euro ternyata ada yang cedera lagi, ya udah gue mendingan antisipasi deh. Yang mungkin yang tadinya menganggap cederanya Arnold ini bencana, malah anugerah, karena jadi bisa datengin pemain versatil. Ya, benar. Aduh, tapi kalau misalnya Arnold ada, lu mau buang siapa lagi coba kan buat masukin si Ben White ini? buset. Fullbacknya udah ngeri coy. Iya makanya. Kieran Trippier, Kyle Walker, ini sama-sama juara di klub masing-masing. Sama-sama di Atletico, juara, iya. di City. Terus ada Arnold. Makanya. Ini tiga orang masuk ke dalam satu squad aja udah. Gue kalau jadi pelatih bingung Ya kan? Iya. Bingung iya. Kalau misalnya mainnya terseok-seok, apa nggak pilihan ketiga nggak main-main lu? Pusing nggak lu? Gila, iya sih emang. Ya tapi itu dia sih, bener ya, menarik kita lihat si Ben White Ben White-nya iya. Gue jadi lebih tertarik sama Ben White-nya. Ya, atau mungkin nanti kalau misalkan gue berkesempatan nyari terus dapet si Ben White ini mainnya kayak gimana, cuplikannya mungkin nanti gue bisa taruh sedikit di video ini. Jadi berdoa aja semoga dia nggak mager. Jadi mudah-mudahan gue nggak mager nih, karena ya geser dikit, samping dikit, karena ini kami nih istilahnya sendirilah, otodidak. Ngeditnya dari HP. Mungkin kalau download dari laptop terus dipindahin ke HP. Iya. Kan jadi mohon dimaklumi kalau misalnya nanti cuplikan itu tidak ada. Makanya subscribe, share. Ya, Jadi lebih niat. Jadi biar kami lebih niat. Iya. Tuh. Jadi Intinya tolong kita subscribe lagi.
Nah, kita kita ke topik yang lain, yang lagi mantap-mantapnya nih. Rumor transfer. Yang lagi benci-bencinya. Ada yang lagi benci sekali sama Muak satu gua, pemain. Muak gua. Jadi di sini kami mau ngebahas si Donnarumma. Dona Harun. Dolar rumah anjir. Muak gua nih sama dolar rumah. Gila loh. Masih 22 tahun. Save the Jibun. Penampilan termuda Italia di Serie A, penampilan termuda di Serie A. Lu di umur 22 tahun, umur 21 tahun, lu udah dibilang legend sama klub lu. Udah dibilang legend. Udah dibilang legend, bro. Udah dibilang legend, bro. Kalau dia bisa bertahan itu dia udah dibilang legend. Tapi si Ibra ya. Si Ibra tuh ngomong, coy. Donnarumma adalah inti dari Milan. Emang mungkin lu nggak jarang nonton Milan ya? Mungkin lu jarang nonton Milan gitu. Donnarumma tuh nyawa, cuy. Gue bisa bilang dia nyawa, cuy. Lu bisa ngelihat dia itu, lu ngelihat Milan kejebolan 2. Kalau nggak Donnarumma itu 4 kejebolannya, mungkin 5. Gua nggak lebay sih, bro. Ini segila itu, bro, emang Donnarumma. Sama Milan tuh dia emang segila itu. Kalaupun emang dia blunder sekali 2 kali, buset wajar banget. Wajar banget. Sekelas De Gea aja kemarin Iya. sempat blunder di Iya. musim yang belum lama selesai. Dia maksudnya gue bahkan berani bilang De Gea bahkan mengalami masa blunder sempat panjang. De Gea waktu itu sempat panjang kan dia blunder De Gea. banyak. De Gea. Oh, iya. De Gea itu sempat panjang Iya. masa blundernya. Iya. Maksudnya turun mental. Donnarumma ini paling 1-2 pertandingan, bro. Wah, gila cuy. Gue cinta banget cuy sama Donnarumma, cuy. Cinta banget gue. Apalagi yang kemarin katanya rumornya yang tekan kontrak kemarin tuh katanya si Raiola itu si kampret Raiola itu udah ngajakin Donnarumma buat pergi, tapi Donnarumma nggak mau, akhirnya langsung ngambil pulpen tanda tangan kontrak. Katanya begitu, jadi menunjukkan kalau bahwa dia tuh memang masih pengen di Milan gitu. Jadi oke nih kata gue Donnarumma. Walaupun mungkin itu beritanya dibuat-buat buat bikin fans Milan yang sempat benci senang lagi, respect lagi, ngeredain. Ya karena terbukti berpengaruh ke gue. Karena waktu itu kan gue sempat kesel juga ya, pindah aja dah lu gitu. Gue curhat dulu sini ya. Lu kalau mau bahas dulu, gue mau keluarin unek-unek gue dulu ya sama Donnarumma. Sebenarnya gue Donnarumma. Keluarkan. Donnarumma pindah itu gue sebenarnya fine aja ya, fine aja sebenarnya. Kalau nggak free transfer, lu diberikan kesempatan, lu tinggal tanda tangan ya. Donnarumma, lu tinggal tanda tangan. Oke. Gaji gue berapa? 8 juta. Oke. Tapi nanti gue pindah ya. Ini cuma biar lu dapat untung doang, Milan. Oh iya. Sumpah, gak benci gue sama Donnarumma, kecuali dia pindah ke Serie A lain ya, kayak misalnya ke Inter atau ke Juve gitu. Gue tetap kesel lah. Cuma seenggaknya ada respectnya, ada segitu, ada respect gue masih tersisa. Ini dan kalau ke Juve ya oke lah gitu, maksudnya nggak oke sih, cuma gue jadi kesel aja sama orang-orang yang bilang kiper utama Italia ya harus di Juve. Gue cuma pengen memecahkan itu doang, gue pengen mecahin itu supaya nggak begitu. Cuma makanya gue nggak mau kemana aja, yang penting nggak ke Italia, nggak Serie A gitu. Jadi kalau ke Barcelona kemana itu istilahnya nggak kayak transfer Suarez dari Barca ke Atletico Madrid. Iya, nggak begitu. Tapi kan kalau Suarez kita tahu lah, kita respect banget lah sama Suarez gitu. Apalagi pas kemarin akhirnya dia juara Liga, kita sedih. Ini cuy, dia free transfer cuy. Astagfirullahaladzim. Gue pengen bahagia, oh ya udah lu ke Barcelona, tapi pas inget lagi dia free transfer gitu, gue udah nggak tahu harus naruh respect dia tuh di mana lagi cuy. Sumpah gue udah nggak tahu lagi cuy. Kayaknya gue follow Milan, jadi gue tahu Donnarumma tuh dimanjainya sama Milan kayak gimana. Oh iya, segitunya dimanjainya kayak waktu masih bocah
dirayain pesta ulang tahun dari Milan cuy. Milan yang ngerayain pesta ulang ngasih kejutan. Milan khusus Milan ya, bukan pemain Milan. Kalau orang-orang dia pemain-pemainnya ngerayain kejutan. Milannya cuy, Milannya yang ngadain kejutan buat Donnarumma. Itu Milan sampai di situ Donnarumma nangis cuy memang. Maksudnya respect sama Milan. Segitunya dikasih band kapten. Oke, dikasih band kapten. Abangnya dibawa ke Milan. Bawa abangnya. Buset, lu kurang dimanjain apa cuy? Kurang dimanjain apa? Lu mau dijadiin the new Maldini cuy. The new legend itu mungkin nomor 99 dipensiunin itu. Milan itu bukan orang yang bukan tim yang ragu buat nge-respect pemainnya. Pensiunin nomor itu dia nggak takut, dia udah 2 nomor dia pensiunnya. Selain Giga 6. Nomornya Baresi. Franco Baresi. Shit, bentar, gue pendukung Milan baru soalnya. Sebentar ya. Nomor 6 Milan. Gue pendukung Milan baru, jujur aja. Memang Baresi bener ya. Franco Baresi ya. wah, Iya benar Baresi. 3 sama 6. 3 sama 6. Gue takut salah nyebut nih. Ketawain nanti gue. Gue salah nyebut. Gue suka Milan dari zaman Shevchenko. Gue masih muda. jadi berarti 2000 ya? Iya. 2000-an. Iya. Gue masih senang-senangnya. Jadi sama Shevchenko. Orang kakak gue Shevchenko. Jadi Oke. Baresi 3 sama 6. Jadi gue apalagi 99 jauh lah ya. Jauh gitu. Jadi aduh cuy. Wah, gila segitunya Milan ya? Segitunya. Itu lu udah umur 22 tahun lu dikasih band kapten cuy. Dikasih band kapten. Lu ya kurang. Ini kan sekarang dia nomornya ke PSG ya. Ya. Nomornya sekarang kita balik deh. Nomornya ke PSG. Ini pun sebenarnya belum ada agreement, bahkan Fabio Rossano juga belum ada statement apa-apa. Fabrizio Romano juga belum ada statement apa-apa. Percayanya gue sama Fabrizio Romano doang. Cuma spekulasinya Donnarumma ke PSG. Rumor kencangnya. Artinya kan rumor kencangnya Barcelona tuh. Ya. Tapi ternyata Barcelona nggak mau Ter Stegen digeser. Ya. Makanya sempat ada yang bilang kali ini Raiola blunder. Ya masih gue waktu Aditya Mesir ya, yang Aditya Mesir itu yang si Donnarumma ini ternyata malah kesandung sendiri sampai sekarang belum dapat klub. Iya. Terus akhirnya si Raiola minta Milan tarik Donnarumma lagi. Tapi tetap ini negosiasi. Langsung ditolak sama Maldini. Itu Terus Maldini apanya sih? Sekarang dia di staff apa atau apa posisinya? Apa ya? Gua nama staffnya apa yang buat harus transfer itu apa ya? Direkturnya apa? Tapi kalau Scouting bukan scouting. Kalau scouting ini yang ngamatin doang. Yang ngamatin doang. Apa ya? Lu Galliani dulu apa? Aduh, dia mau wakil, lebih tinggi. Apa ya kita sebutnya ya? Kalau lu di Arsenal siapa ya tukang kayak begitunya ya? Coba nanti kita cari. Gua nggak tahu nama-nama posisi-posisi belakang layarnya gua nggak tahu soalnya. Jadi Maldini yang langsung nolak. Di sini ya, rumornya kan begitu, cerita yang ada begitu. Ya. Cuma kita nggak tahu valid atau enggaknya ya. Karena emang berita-berita terkini soal transfer Itu emang liar banget. Fabrizio Romano tuh udah nggak bisa diganggu percaya gugat. aja lah istilahnya. Karena dia memang nggak ada statement liar. Kalau lagi bursa transfer ini statement liar ini arah apa aja jadiin. Lo tau nggak? Bahkan sampai Hakim Ziyech itu ada cuy rumornya ke Milan. Makanya rumor ini benar-benar harus milih-milih lo mau denger siapa. Nah, ya. Benar harus milih-milih. Benar. Jadi kalau misalkan dari lo nih sebagai Milanisti, kedatangan Mike Maignan gimana? Bersyukur banget ya. Rasanya gue pengen ngatain Donnarumma ya.
M-word, mams ya, gue dapet juara Liga Prancis cuy, kiper gue cuy. Jadi serem banget sih, parah sih itu Maldini genius sih. Tapi iya sih, gercep banget coy. Anjir kata gue. Gercep banget. Masalahnya sebelum si Donnarumma ini bener-bener gak mau taken kontrak, Iya. sampai bener-bener free transfer, Yap. udah Mike Maignan ini udah official, Udah coy. official. Udah bener-bener diumumin. Udah langsung Gue aja sebenarnya tadinya nggak tahu ya kalau si Donnarumma ini nggak mau taken kontrak, nggak mau perpanjang kontrak. Nggak tahu. Tapi pas gue lihat berita si Mike Maignan ini ke Milan, baru tuh kata gue, anjir kok ini si Mike Maignan siapa kata gue. Gue bilang, anjir ternyata kipernya Lille. Nggak taunya ternyata si Donnarumma abis itu free transfer. Anjir kata gue bilang gercep banget. Free transfer kan yang bikin males free transfer Iya, kan? karena buset 22 tahun udah jadi andalan, udah jadi istilahnya udah jadi ya. Jadi cuy. Free transfer. Ini Donnarumma ya dijual setidaknya 60 juta aja. Itu ada cuy. Bukan ada, banyak bro yang ngantri. Banyak. Gua rasa nih ya, kan Guardiola senang kiper yang punya kiper yang bisa bagi bola. Ya. Itu Donnarumma ngoper ininya itu gacor coy Donnarumma. Dia di press nih sama penyerang. Seret, dia nyari orang cep gitu. Kayak gitu ya gacor banget bro. Bener deh, gua merhatiin Donnarumma kayak begitu mantep banget sih. Makanya gua bilang ini dia bahkan sampai ke bagi-bagi bolanya itu bagus bro. Rendahkan dulu emosi lu. Nah, sekarang kita kalau misalkan gua tanya. Misalkan bener-bener kejadian nih si Donnarumma ke PSG. Menurut lo it's a good deal atau a bad deal buat PSG? Buat PSG ya. Buat PSG. Gue nggak bisa kalau buat ke PSG. Kalau gue cuma bisa memikirkan tim sekelas PSG beli Donnarumma sekarang kecepatan. Nafas masih gacor. Oh iya sih. Soalnya kalau misalnya Donnarumma dibeli cuma buat apa? Oh, ya, buat masa depan ya? gitu. Ya, masa ya. depan gitu. Buat masa depan kemahalan. Gila. Per tahun 12 juta euro. Kemahalan. Gue banget gajinya. Apalagi dia sama ini ya, sama Raiola yang kita tahu dia nggak ngebiarin pemainnya turun karirnya. Maksudnya dia harus bikin pemainnya tuh di ini media terus. Maksudnya nggak kehilangan nama, jadi harganya stay aja. Bahkan Zlatan aja ya, yang udah tua gitu, buset harganya. Masih dapat AC Milan. Iya. Jatuhnya gitu kan. Istilahnya harganya masih oke lah buat umur segitu. Makanya apalagi di ini nama ini yang setiap 1 tahun lagi kontraknya habis dia udah pasti diinin terus dikejar sama Raiola terus. Dikejar perpanjangan kontrak. Mau nerusin nggak gitu, udah bakal begitu terus. Walaupun jeleknya mata duitan ya si Raiola Jeleknya ya. mata duitan. Tapi nanti mungkin nih kita si Raiola ini bisa jadi pembahasan kita nih. Cuma sedikitnya si Raiola ini mata duitan kan. Buset, dia kalau minta bonus gede banget. Gila. Mintanya ke klub lagi. Iya. Dan itu di luar biaya transfer ya. Iya. Kalau biasanya kan kalau agent pemain kan include sama biaya transfer. Udah di dalamnya tuh bonusnya dia. Ini si Raiola minta visa coy. Karena memang kenapa dia mintanya ke klub itu sebenarnya mungkin kalau orang yang datar aja gitu ngapain apa urusannya kan apa agen pemain minta duit ke klub Ya. tapi kan dia bikin pemain nggak mati coy. Kayak misalnya gue punya Donnarumma nih, lu dibikin hype sama dia sedemikian rupa walaupun dia dibenci gitu. Orang kan jadi hype nih Donnarumma datang ya entah dengan cara apa strategi marketing dia, penjualan jersinya kan tinggi. Iya. Orang yang pengen nonton dia main
kayak Ronaldo mau main di Celtic juga, orang pengen nonton Ronaldonya doang, bukan pengen nonton Celticnya. Ya Celticnya jangan bagus sih, cuma ya itu tugasnya, makanya dia ada minta persenan ke klub. Tapi lumayan lah istilahnya, it's a big deal lah buat si PSG, karena mungkin kalau misalkan gua ya, Iya, kalau dari kacamata gua, mungkin nih nanti si PSG narik si Donnarumma, narik dulu, mungkin belum starter, tapi nanti seiring berjalannya waktu mungkin main, jadi akhirnya si Navas kesingkir. Nah, si Navas ini kan harganya kan masih tinggi nih, Iya, dan masih bagus kan, baru habis itu dijual, mungkin di setengah musim, mungkin kalau misalkan jadi ya mungkin di setengah musim PSG jual Navas, habis itu baru Donnarumma naik. Dan emang investasi coy, 22 tahun sih. Tapi dibilang investasi, bukan investasi sih, karena kacau mainnya, udah bukan kayak 22 tahun. Iya sih, emang udah bukan barang mentah. Iya, makanya gue bilang PSG kecepatan. Mungkin siapa? Memang paling cocok tuh Juve memang, karena Buffonnya 40 tahun gitu kan. Iya. Nah, maksudnya Raiola mungkin nyari-nyari yang kayak begitu tuh, atau yang bisa mengorbankan kiper utama. Dan Iya, ternyata benar. memang kayaknya tujuan si Raiola itu Barcelona memang kayak menurut gua, apalagi Barcelona lagi gencer-gencernya nyari free transfer kan, mau bangkrut gitu kan. Tapi ternyata Ter Stegen-nya nggak mau digeser. Barcelona nggak mau geser Ter Stegen. Mungkin ada ini kontraknya ya, kita nggak tahu ada kontraknya. Yang nggak kita tahu. Dan mungkin kontrak ke Stegen masih sekitar 2 atau 3 tahun. 2 tahun lagi. Kan umurnya 28 apa 29? iya masih mantap. Umur emas atau Iya. makanya. Jadi gitu lah lo ya, memang coba nanti kita pantau lagi si Donnarumma ini jadinya kemana. Dan kalau PSG gue yakin sanggup lah 12 juta Iya sih, setahun. ya walaupun gue bilang kecepatan, tapi ya makanya gue bilang gue nggak bisa ngelihat dari PSG nggak tahu gue duitnya segimana banyak gitu kan. Cuma buat gue kalau misalnya dengan uang gitu itu kecepatan. Ya. Jadi mungkin nanti kita lihat lagi dari, terus kita sedikit singgung lagi buat aspek-aspeknya, ada nggak yang sanggup selain PSG nih yang mau ngeboyong si Donnarumma. Ya. Tottenham aja lah ya. Mourinho menjelang final aja dipecat. Gimana yang gaji 12 juta? Astagfirullahaladzim. Tapi kan Mourinho mah karena ini ngomong itu. Iya sih. Udah itulah, jadi Udah kita cukup lah ya. cukup aja. Udah kayaknya udah hampir sejam. Lewat juga dong. Target lewat juga Lewat cuy. target mulu bro. Lewat. Memang se excited ini kami kalau misalkan ngomongin bola. Jadi segini dulu video kali ini. Ya. Kalau ada teman-teman lagi yang mau ngasih saran, mau ngasih ide, mau ngasih apapun, mau ngasih tahu tentang apa yang diperbaiki, lagi tulis aja di kolom komentar. Kami terbuka. Tulis aja di kolom komentar. Jadi, dan jangan di-subscribe dulu sebelum nonton sampai habis. Asik, udah latihan Lancar ya. coy, lancar. Like kalau misalkan kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Tapi kasih tahu ya. Ya, tapi kasih tahu. Dan kalau misalkan nantinya menurut kalian video ini menarik, bisa share ke yang lain. Jadi monggo tonton dulu sebelum di subscribe. Oke. Kami Far pamit. Ciao.